Waduh, ternyata beneran gosong ya panel suryanya. Waduh, bisa begini nih. Padahal ini baru 3 tahun saya pakai, ternyata sudah ada yang short begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar rekan-rekan semua? Semoga hari ini rekan-rekan dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya sedikit kecewa dengan hasil PLTS saya ya. Dimana seperti rekan-rekan lihat saat ini sekitar jam 11 siang dengan cuaca yang agak redup ya, tidak terlalu terik, itu hanya mengecas sekitar 4,5 ampere saja. Jadi karena ini menurut saya sangat kecil ya, pagi ini saya akan bereksperimen. Saya akan mengganti kabel PV merek Visero yang warna hijau ini ya, dengan kabel PV 1F yang 6 mm. Jadi di sini saya sebenarnya curiga dengan kabel ini. Cuma untuk membuktikannya saya akan mengganti saja. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana hasilnya setelah diganti dengan kabel PV 1F. Karena seperti rekan-rekan lihat barusan ya, bahkan pengecasan menyentuh sampai dengan 3 ampere saja. Dan menurut saya dengan posisi jam 11 seperti sekarang, dan mendungnya juga tidak terlalu mendung-mendung amat ya, hanya redup, itu sangat kecil sekali. Jadi harapan saya setelah nanti saya ganti dengan kabel PV1F, pengecasan bisa lebih bagus lagi. Dan ini juga sekaligus sebagai pembuktian apakah benar kabel ini itu tidak bagus dipakai untuk PLTS. Saya akan buktikan, saya akan ganti dengan kabel ini yang PV1F, dan nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama apakah bisa lebih bagus atau tidak. Untuk kabel PV1F ini kemarin saya beli dengan harga cukup murah ya, jadi hanya 10.000 saja per meternya. Nah karena ini ada dua warna, jadi saya beli 2 kali 5 meter, jadi per meternya itu harganya jatuh di 20.000. Nah sebenarnya di sepanjang kabel ini itu terdapat tulisan PV1F TUF sekian-sekian ya, jadi tertulis di semua kabelnya. Cuma karena tulisannya agak tipis ya, jadi kalau kita lihat di kamera tidak bisa terlihat. Cuma dengan tulisan sepanjang kabel, saya rasa harusnya kalau KW tidak mungkin ya menulis di sepanjang kabelnya. Jadi saya positif thinking saja bahwa kabel ini asli dan akan saya gunakan hari ini. Dan beginilah kondisi saat ini ya, kabelnya lumayan berantakan, jadi akan coba saya rapikan, saya benahi dengan mengganti dengan kabel PV1F. Jadi seperti rekan-rekan lihat, jadi di atas pun semuanya masih menggunakan kabel Visero yang berwarna hijau seperti ini. Nanti kita akan lihat setelah diganti, semoga hasilnya bisa maksimal ya. Karena mendadak di luar cuaca berubah jadi terik, jadi sebelum saya mengganti kabelnya, saya akan tunjukkan ke rekan-rekan beginilah penghasilan PLTS saya ketika cuaca terik dengan menggunakan kabel Visero berwarna hijau. Jadi seperti rekan-rekan lihat, saat ini cuaca cukup terik di luar ya, seperti ini. Dan penghasilan PLTS saya dengan cuaca seperti itu berkisar di 11,5 ampere saja. Padahal seharusnya dalam posisi normal, dalam posisi terik seperti ini itu penghasilannya bisa mencapai sekitar 15 ampere. Cuma hari ini hanya di sekitar 11,5 ampere saja. Berikutnya saya tunjukkan juga ke rekan-rekan. Seperti inilah posisi sambungan dari kabel PLTS saya saat ini. Jadi hanya terkesan terlihat asal saja ya. Saya menggunakan konektor bagus seperti ini.
Kemudian saya colokkan ke MC4 dengan posisi seperti ini. Nah, setelah saya lepas satu kabel tadi yang barusan saya tunjukkan, itu pengecasan turun jadi berkisar di kisaran 4,6 ampere saja. Jadi ini hanya menggunakan panel surya 300 WP ya, karena hanya satu jalur. Satu jalur sudah saya putus, itu menghasilkan sekitar 4,3, ya kurang lebih 4,3 sampai 4,1 ampere ya. Naik turun di kisaran segitu. Nah, ini setelah saya ganti seperti ini ya. Jadi saya putus semua, terus saya putuskan, saya sambung langsung seperti ini. Kemudian saya isolasi. Nah, setelah begini kita akan lihat hasilnya. Dalam posisi terik seperti ini, seharusnya kalau memang sambungan tadi yang bermasalah, setelah saya sambungkan seperti tadi, harusnya jadi lebih bagus ya. Cuma di sini kita lihat malah kembali redup lagi. Jadi pas kita mau ngecek ternyata keburu redup ya. Jadi nggak bisa dipastikan juga apakah gara-gara konektor tadi atau memang harus tetap lanjut diganti kabelnya. Jadi karena posisinya malah seperti ini, ya sudahlah, saya akan putuskan lanjut saja, langsung saya ganti dengan kabel PV1F ini. Jadi seperti inilah posisi kawat tembaga dari kabel PV1F ya. Jadi terlihat cukup meyakinkan dan terlihat tebal juga ukuran kawatnya. Jadi saya putuskan tidak akan menggunakan konektor MC4. Jadi saya akan isolasi langsung ya. Jadi saya putus semua konektor MC4-nya. Saya sambungkan langsung ke kabel ini. Setelah sekitar 2 jam saya otak-atik, jadi saya hanya memutuskan satu jalur saja yang saya ganti kabelnya. Sementara yang satu jalur lagi masih menggunakan kabel yang hijau. Dan terlihat di sini pengecasan ternyata sama saja ya, masih di kisaran 9, bahkan lebih rendah daripada tadi ya. Cuma mungkin karena ini sudah jam 2-an, jadi secara panas juga sudah berkurang, bahkan mendungnya juga sudah mulai datang lagi ya. Jadi masih belum ketahuan ini. Cuma seharusnya sih nggak sampai segini juga ya, karena jam 2 itu hitungannya masih terik harusnya. Biasanya kan terik di daerah saya itu sekitar jam setengah 10 sampai jam setengah 3-an. Cuma ini di jam 2-an hasilnya cuma segini, hanya 9, bahkan tidak menyentuh 10 ampere sama sekali. Padahal kabel sudah diganti, tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Mungkin setelah ini saya akan cek panel suryanya kali ya. Bisa jadi curiga ada masalah di panel suryanya. Karena harusnya dalam posisi terik, masa cuma 10 ampere kurang gitu ya. Oke, langsung saja saya akan cek panel suryanya. Jadi posisi seperti ini ya. Sudah banyak sekali skret di mana-mana. Padahal ini baru dipakai sekitar 3 tahun. Jadi setelah saya teliti, ternyata di sini nih, di sini tuh agak mencurigakan ya. Jadi saya akan lihat baliknya. Ini agak berat ya, jadi harus hati-hati. Karena posisi di atas juga. Waduh, ternyata beneran kosong ya panel suryanya. Waduh, bisa begini nih. Padahal ini baru 3 tahun saya pakai, ternyata sudah ada yang short begini. Nah, kalau panel seperti ini kan meskipun garansi ya, untuk ngeklaimnya juga lumayan sulit, karena pengirimannya juga jauh ya, dan malah beresiko di pengiriman. Jadi terjawab sudah kenapa hasil PLTS saya akhir-akhir ini menurun ya.
Jadi penyebabnya karena ini. Dan saya akan tunjukkan juga ke rekan-rekan panel surya yang saya pakai. Ini mereknya Sun Asia ya. Jadi terlihat di sana logo merah-merahnya. Cuma mau mendekat agak jauh ya karena di atas takut jatuh saya. Bisa menggunakan panel surya merek Sun Asia. Dan baru saya gunakan sekitar 3 tahun sudah ada yang terbakar seperti ini. Jadi ini juga bisa buat referensi buat rekan-rekan. Silahkan memilih panel surya merek apa. Cuma saya menggunakan Sun Asia seperti ini dan kondisinya saat ini malah ada yang terbakar satu. Untuk yang lain sih terlihat normal ya. Jadi hanya di satu ini saja yang bermasalah. Nah, nggak tahu kedepannya nih Mbak, apakah akan saya ganti atau sementara saya biarkan dulu ya, karena ini juga emang sudah banyak scratch-nya. Sama juga yang 120 WP ini juga sudah banyak scratch di mana-mana. Cuma yang ini alhamdulillah tidak ada yang terlihat gosong ya. Jadi masih terlihat normal. Oke, jadi mungkin sekian ya untuk vlog kali ini. Jadi kesimpulannya, kabel Visero pun sebenarnya masih bagus ya digunakan untuk PV di bawah 1000 WP. Jadi terserah mau pakai PV1F atau Visero, itu tergantung rekan-rekan. Jadi sekian dulu untuk vlog kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.